الحمد لله الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه. لقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حاله فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وفي السخاء كأنه البحر الزخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن خالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن اصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتذن وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تله عن ذكر المقابر والكفن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا. أيها العباد, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada sekalian manusia, kepada setiap mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya rasa takut, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dan ketahuilah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala cukupi segala keperluannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala mudahkan segala urusannya dan diberikan solusi atas segala problemnya. Dan Allah ta'ala memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan mereka yang bertakwa, mereka adalah orang-orang, bukan orang-orang yang bersama Allah, tidak. Orang yang bertakwa bukan bersama Allah, tetapi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang Allah bersama mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Alangkah hebat apabila engkau bersama Allah, tapi jauh lebih hebat ketika Allah bersama engkau. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang takut kepada Allah, man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu takut kepada dia. Barang siapa yang
tidak taqwa, tidak takut kepada Allah, dijadikan dia takut kepada segala sesuatu. Takut kepada nyamuk, takut kepada harga naik atau harga turun. Harga naik dia takut, harga turun juga dia takut. Takut kepada penyakit, takut kepada urusan ekonomi, dan hidupnya nggak pernah merasa aman dan nyaman. Tetapi barang siapa yang takut kepada Allah Ta'ala cukupi orang tersebut dari segala ketakutan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah kepada Allah, maka Allah yang akan menghandle segala urusannya. Sebagian orang bertanya kepada gurunya, mengadu tentang keadaan dirinya, problem dan kesulitan, dan dia ingin dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari problem dan segala kesulitannya. Maka dijawab, kalau engkau mau segala urusanmu dihandle, diurus oleh Allah Ta'ala, maka mudah, jadilah kamu orang yang soleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam menceritakan, menyebutkan doanya kaum solihin, di mana disebutkan inna waliyyi Allah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya penolongku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran. Wa huwa yatawallas salihin, dan Allah yang menghandle, yang mengurus, yang mengasuh, yang merawat orang-orang kaum salihin. Dirawat, diasuh, dihandle, diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu beres. Jadilah kamu orang soleh, selesai segala problemmu. Punya problem kesehatan, diurus oleh Allah Ta'ala, nggak bakal ditelantarkan. Punya problem rezeki, diurus, dihandle oleh Allah Ta'ala. Punya problem keamanan, diurus, dihandle oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uruslah Allah. Dan la yanggusu min dunyakum syai'un illa bima nagasa min dinikum. Tidaklah terjadi kebocoran dalam perkara dunia kalian, baik itu urusan keamanan, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak terjadi problem kebocoran dalam masalah dunia kalian, melainkan dikarenakan kebocoran yang terjadi di dalam agama kalian, kebocoran dalam akhlak kalian, kebocoran di dalam iman kalian, kebocoran di dalam taqwa kalian, kebocoran di dalam istiqamah kalian. Seandainya manusia ketika dilanda masalah, dilanda problem, segera dia mengintrospeksi dirinya, bukan mengintrospeksi orang lain. Mengintrospeksi orang lain itu adalah ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kalau ditimpa musibah, dia tunjuk, nih gara-gara yang kanan, gara-gara yang kiri, gara-gara yang atas, gara-gara yang bawah, gara-gara pemimpin ini, gara-gara pejabat ini, gara-gara rakyat ini, gara-gara manusia ini, gara-gara ustadz ini, gara-gara orang ini. Dia tunjuk sana sini, semua ditunjuk kecuali dirinya sendiri. Ini adalah ciri orang yang sial dan tidak bertanggung jawab. Tetapi seandainya manusia ketika dia dilanda musibah dan problem, dia tunjuk kepada dirinya sendiri. Dia introspeksi kepada dirinya sendiri. Maka niscaya Allah Ta'ala akan selesaikan problem dan masalah orang tersebut. Ciri kaum salihin, di antara mereka minal awliya was salihin, seperti Al-Imam Al-Hasanul Basri, Fudail bin Iyad, Muhammad bin Wasi', dan juga para ulama dan para wali-wali kaum arifin lainnya, yang ketika awan gelap menyelimuti kota dan negeri mereka, mereka nggak bisa makan, nggak bisa duduk, gelisah, sambil berkata, Allahumma la tu'adzibhum bisababi. Ya Allah, jangan turunkan azab dan musibahmu kepada negeri dan kotaku akibat dosa yang aku lakukan. Mengintrospeksi dirinya sendiri. Dan ketahuilah bahwasanya ketika seseorang ditimpa musibah, dia mengintrospeksi dirinya. Jangan-jangan ini gara-gara saya ketinggalan sholat jamaah, atau gara-gara saya tidak bangun malam, atau musibah turun, banjir terjadi, atau kebakaran terjadi gara-gara saya tidak bersedekah, atau gara-gara saya kurang birrul walidain, atau tidak silaturahmi, atau menelantarkan sunnahnya Rasulullah SAW, apalagi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi hal tersebut.
Sebab Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah satu kali di Madinah Al-Munawwarah terjadi gempa bumi. Ketika mulai terjadi gempa bumi, maka Sayyidina Umar dengan tongkatnya memukul bumi tersebut. Baru mulai goyang bumi tersebut, dipukul dengan rotan, dengan tongkat beliau, sambil berkata, "Ihda'i, diam, jangan bergerak. Alam adil, berani kamu bergerak? Memangnya saya tidak adil di dalam memimpin? Memangnya saya tidak adil di dalam memimpin?" Seketika itu juga bumi langsung diam dan tidak jadi gempa bumi. Subhanallah. Terjadi kebakaran hebat, api yang bersumber entah dari gas, dari pegunungan menuju ke kota Madinah, hampir-hampir mengenai perkampungan dan membakar perkampungan tersebut. Maka datang Sayyidina Umar dengan tongkatnya, dengan rotannya, sambil mengacungkan rotannya ke arah api tersebut. Tiba-tiba itu api mundur, mengecil hingga padam. Sebab dia takut kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan makhluknya pun juga takut kepada Allah, takut kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Miftahis Sarair oleh Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, dan juga di dalam riwayat yang lain, bahkan di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah yang sama yang menimpa Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Miftahis Sarair disebutkan tentang seorang wali yang lain, seorang arif, seorang saleh yang lain yang terdampar. Bersama teman-temannya dia tersesat di hutan. Tahu-tahu di hutan dihadang oleh seekor singa, seekor macan yang siap menerkam mereka. Mereka ketakutan. Mereka tersesat di hutan dan dihadang oleh macan. Maka salah seorang saleh di kelompok tersebut malah datang menghampiri macan sambil dia pegang kupingnya. Dia berkata, "Ya Abul Harith, aina tariq?" Wahai bapak macan, kami tersesat, di mana jalan ke perkampungan? Itu singa mengangguk-ngangguk bagaikan kucing, nurut, mengisyaratkan kepada mereka, "Ikuti saya." Hingga dibawa ke perkampungan, itu singa pergi. Itu teman-temannya heran, "Kok bisa kamu berani dengan singa, berani dengan macan? Orang harusnya takut." Maka dijawab, "Antum aslahtum al-zahir fakhiftumul asad, wa nahnu aslahna al-batin fakhafana al-asad." Kalian hanya fokus membangun zahir kalian, membangun fisik kalian, membangun atribut, membangun kostum, melupakan batin kalian. Hingga hasilnya adalah kalian menjadi orang yang takut kepada singa dan kepada apapun. Namun kami, kaum arifin, mereka fokus membangun batin, sanubari, galab mereka, hati mereka. Hingga Allah Ta'ala jadikan singa pun takut dan sungkan kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Di dalam sebuah riwayat, ketika Rasul bersama para sahabat di dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba rombongan tersebut terhenti. Rupanya yang depan berhenti, jadi yang belakang pun gak bisa jalan, gak bisa maju. Maka Nabi pun maju ke depan dengan kendaraannya. "Kenapa kalian berhenti?" Dibilang, "Kami gak bisa maju ya Rasulullah." "Kenapa?" Rupanya di depan itu ada seekor singa lagi tiduran di jalanan, menghalangi jalan mereka. Sahabat gak berani maju, ada singa, gak berani mengusirnya. Bagaimana? Maka Rasulullah, syuja', seorang pemberani, datang menghampiri singa. "Assalamualaikum Abul Harith, salam atasmu." Atas singa dikasih salam oleh Nabi Muhammad. Dikasih salam. Kemudian berkata, "Ma hakadha tagif 'ala tariq." Bukan begini caranya kamu berhenti di tengah jalan menakut-nakuti hamba Allah dan pejalan kaki yang mau lewat, mengganggu mereka. Mau tiduran jangan di tengah jalan, pinggir di sana. Maka itu singa berubah dan pindah, menyingkir dari jalanan. Maka Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat beliau, "La yusallat ala ibni Adam illa ma khafah. Lau lam yakhaf ibnu Adam illallah ma sallatallahu alaihi syai'." Tidaklah dikirim teror dan gangguan terhadap anak Adam kecuali yang dia takuti. Yang dia takut, dia selalu khawatir, dia selalu takut, dia selalu was-was atas sesuatu tersebut, maka itu yang bakal menghampiri dia. Ketika dia takut akan sesuatu, dijadikan sesuatu itu bakal menghampiri dia. Seandainya anak Adam tidak takut melainkan kecuali hanya kepada Allah, maka enggak bakalan ada apapun yang mengkhawatirkan yang datang kepada dia.
bakal dijaga, diselamatkan, ditolong, dibantu oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Waspada iya, hati-hati iya, harus. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtarisu min ashabih wa la yatrukul basyashata fi wujuhihim. Rasulullah berhati-hati, waspada bahkan dari sahabat-sahabatnya sendiri tanpa meninggalkan keramahan dan senyuman terhadap mereka sallallahu alaihi wasallam. Khudhu hidrakum. Allah Ta'ala memerintahkan ambil kewaspadaan kalian, waspada, berhati-hati dalam segala hal. Berhati-hati bahkan terhadap anak istri. Sebab mereka difirmankan oleh Allah Ta'ala, fitnah aduwwul lakum, ujian, fitnah, musibah, tantangan bisa menjadi musuh bagi kalian besok di hari kiamat. Bahkan terhadap anak dan istri. Bahkan juga terhadap ustadz dan ulama, berhati-hati. Lihat-lihat. Inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, hati-hati dari mana kalian mengambil agama kalian. Berhati-hati mencari teman dan sahabat. Jangan salah duduk. Fa innal mar'a min jalisi. Seseorang dilihat dari teman duduknya siapa. Berhati-hati dalam segala hal. Akan tetapi keberhati-hatian tersebut, kita waspada, bukan berarti memenuhi hati kita dengan rasa takut terhadap makhluk. Hati kita benda yang paling berharga, yang berhak untuk menghuni ruang takut di dalam hati kita hanyalah Allah, bukan yang lain. Yang berhak untuk menghuni ruang cinta di dalam hati kita adalah Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Hal yang paling berharga dari diri kita. Ibadallah, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Dalam sebuah athar disebutkan, man ata'allah ata'ahullah. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah Ta'ala akan turuti segala kemauan dia, segala keinginan dia. Bahkan Allah Ta'ala jadikan bagi para kekasihnya, manusia-manusia yang memprioritaskan Allah, yang mengutamakan Allah. Allah Ta'ala bagaimana menyebutkan dalam hadis Qudsi, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dalam potongan hadis Qudsi tersebut, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta, pasti aku kasih. La'u'tiyannah. Lamut taukid, nun at-taukid. Pasti aku beri. Kalau dia minta, pasti aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Kalau dia berlindung, pasti aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita habis harapan kita kepada makhluk hingga berharap kepada Allah pilihan terakhir. Habis takut kita untuk makhluk, takut kepada Allah adalah hal yang terakhir. Wa yukhawifunaka billadzina min dunihi. Mereka menakut-nakuti engkau dengan selain Allah. Kapan kita takut? Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, ketika kita ingat kuburan, ketika kita ingat akan dosa, ketika ingat akan kematian. La ilaha illallah. Kapan terakhir kita menangis dalam sujud kita? Kapan terakhir kita menangis ketika kita membaca Al-Quran? Ini nangisnya kalau hilang motor, hilang handphone, atau ketika lagi berantem sama pasangan. Waliyadzubillah min dzalik. Air mata kita mahal, jadikan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, keberuntungan di sini tempatnya. Ketika menjawab panggilan Allah, kemenangan, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dikumandangkan di sini. Cari kemenangan di dalam salat kita, ista'inu. Cari bantuan. Ketika orang mencari bantuan, merujuk kepada badan kesehatan dunia, badan keuangan dunia, orang yang terkaya dan hartawan, maka kita merujuk ke rumahnya Allah Ta'ala, sebab solusi adanya di sini. Yang tidak menemukan solusi dalam sujudnya berarti dia nggak berjodoh dengan solusi. Yang tidak menemukan solusi di dalam masjidnya berarti dia nggak berjodoh dengan solusi dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Temukan di sini, carilah di sini. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، غفر لي ولكم كل ذنب عظيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ayuhal ibad, takutlah kepada Allah dan bersihkan hatimu dari rasa takut kepada selain Allah. Ayuhal ibad, lambang ketakwaan kepada Allah Ta'ala, bersihkan hatimu dari kedengkian, bersihkan hatimu dari kebencian. Cukup memutuskan silaturahmi kita, cukup kita membenci ke kanan ke kiri, cukup kita berprasangka buruk kepada orang lain, cukup hentikan itu semua. Kita menebar kedengkian di tengah-tengah masyarakat. Sebarkanlah cinta, sebarkanlah kasih sayang, bersihkan hati kita hingga kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beri manfaat kepada semua manusia, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin. Terutama di saat-saat yang semacam ini, tolonglah sesama manusia. Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong dan peduli kepada orang lain. Dan ketahuilah, di hari yang agung, di hari yang mulia, perbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aktsir min as-salawat was salam ala khairil anam nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi ayyah bikum min ibadihi jinnihi wa insihi, wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الهدى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مزيل الغدى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مبيد العدا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب الندى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ضل عبد به اهتدى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام سادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن عميه حمزة وعباس ريحانتيه الحسن والحسين، وأمهما فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وجميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين أهل البيت الطاهرين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن المتقدمين في هذا المسجد المبارك خطباؤهم مؤذنيهم مقيميهم
مصليهم ومن دخل في هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه سابقا ولاحقا. اللهم امنن برضاك عنا وعنهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. أذل الشرك والمشركين. اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجور والجدب والظلم جميعا والفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن. وادفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم يا أرحم الراحمين فرجك القريب على عبادك المسلمين أجمعين في جميع مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.